Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam 30 menit ke depan Himaltalk akan menemani kalian. Untuk kalian yang baru pertama kali mendengarkan Himaltalk ini, aku ucapkan selamat datang di Himaltalk. Aku mau menjelaskan sedikit nih, apa sih Himaltalk itu? Oke, jadi Himaltalk itu adalah suatu kegiatan untuk menyebarkan informasi seputar isu-isu kesehatan. Dan di sini tuh Himaltalk bertujuan untuk menambahkan wawasan bagi mahasiswa, terus juga menambahkan pengetahuan bagi mahasiswa kesehatan masyarakat itu sendiri. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman, ada baiknya kita kenalan dulu. Oke, di sini juga saya mempunyai pantun nih teman-teman. Jadi pergi jalan-jalan entah kemana, membawa uang hanya 10.000. Halo teman-teman semua, saya Hanifah, mahasiswa kesehatan masyarakat UHAMKA, dan di sini saya selaku pengurus Himakesmas UHAMKA periode 2022 dan 2023. Oke. Pada Himaltalk kali ini kita mengundang narasumber yang luar biasa, sangat luar biasa banget nih teman-teman. Di sini saya bersama dengan Ibu Dr. Sarah Handayani, MKes, yang akan berbincang-bincang ringan nih teman-teman dan memberikan informasi terkait hubungan kurangnya aktivitas fisik terhadap kejadian obesitas pada remaja. Oke. Halo. Halo Hanifah. Iya, halo selamat semuanya. siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu punya kesibukan? Ya Alhamdulillah. Ya. Sebagaimana sehari-hari saya aktif di UHAMKA dan juga berbagai aktivitas di masyarakat dan juga organisasi. Ya, oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sarah ya yang sudah meluangkan waktunya nih kepada kami sama-sama. untuk memberikan informasi dan wawasan-wawasan. Oke, mungkin langsung aja kali ya Bu ya. Di sini kita mau bincang-bincang sedikit nih Bu terkait isu-isu kesehatan yang biasa dialamin oleh remaja Bu. Nah, karena nih dari mahasiswa kesehatan masyarakat itu sendiri banyak mahasiswa yang kelasnya itu cuma di lantai 2 Bu atau lantai 3 tapi mereka tuh maunya menggunakan lift, tidak mau menggunakan tangga. Nah, kira-kira kenapa ya Bu anak remaja sekarang tuh banyak yang seperti itu? Iya Hanifah, ini jadi satu persoalan ya yang ternyata tidak kita temukan di Fakultas Ilmu Kesehatan saja ya, dan juga bukan di UHAMKA saja, tetapi kita temukan ada data yang juga menjadi perhatian negara kita ya, dan bahkan juga dunia. Ada kita punya program yang namanya PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan sebelumnya, jauh sebelum itu, negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar, yaitu di atas 100 juta penduduk, itu tuh dikumpulkan untuk bisa melihat ini persoalan yang sangat serius. Jadi tadi seperti yang Hanifah katakan, kurang gerak atau malas gerak itu jadi persoalan banyak orang. Dan kenapa ini menjadi perhatian negara? Karena ini akan berdampak ya. Jadi berdampak kepada munculnya penyakit-penyakit yang berbahaya ya. Jadi ada nanti penyakit jantung koroner ya, terus kemudian penyakit obesitas ya, yang kemudian nanti akan menghabiskan uang negara, karena ketika itu sudah menjadi penyakit maka nanti akan biayanya akan besar gitu untuk penyembuhannya. Padahal sebenarnya kita bisa melakukan pencegahan ya. Jadi kalau yang tadi malas gerak, malas naik tangga, harusnya mau dong naik tangga. Padahal cuma di lantai 2 ya, lantai 3, nggak di lantai 40 gitu ya. Mungkin karena faktor Gen Z juga kali ya Bu ya. Faktor Gen Z ya. Iya, orang-orang jadi males, lebih terbiasa dimanjakan mungkin ya dengan lingkungan atau dari entah keluarganya kah, atau ya segala yang dilakukannya tuh di dunia ini udah
enak gitu, jadi mereka malas. Iya, jadi memang ini harus jadi budaya ya. Iya, Jadi betul banget. harus jadi budaya karena ini ada penelitian ya, penelitian yang meneliti tentang berapa sih jumlah langkah yang biasa dilakukan oleh penduduk di beberapa kota. Ini penelitian di lingkupnya tuh perbandingan antar negara nih Hanifah. Dan sayangnya atau sedihnya gitu ya, negara kita itu adalah termasuk ke dalam kategori penduduk yang jumlah langkahnya itu kecil. Nah ini kan jadinya sangat memprihatinkan. Tadi seperti Hanifah katakan, oh ternyata ini bukan masalah mahasiswa di UHAMKA aja ya, tetapi juga ada persoalan di negara kita. Berarti lebih dampaknya itu kepada penyakit-penyakit ya, terutama juga obesitas ya Bu ya, betul lah? Iya betul, karena gini, karena ketika kita tidak bergerak, maka itu akan berdampak kepada kan ketika kita melakukan aktivitas fisik, maka dampaknya itu akan melancarkan peredaran darah ya, terus kemudian juga berdampak kepada kelancaran pernafasan. Jadi memang pembakaran itu kita perlukan sebenarnya, kan ada makanan yang masuk, ada intake. Jadi kalau misalnya semuanya masuk gitu tapi nggak ada yang dibakar, itu kan akan berbahaya. Jadi nanti ada persentase lemak yang bisa diukur tuh ya, itu nanti akan menumpuk. Dan ketika lemak menumpuk di organ-organ, terutama organ vital, jantung, paru-paru, itu nanti akan sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Iya betul banget Bu ya. Tapi mungkin gini kali ya Bu, sekarang tuh banyak mahasiswa yang sebenarnya tuh mereka udah tahu akan bahaya ketika mereka sudah banyak nih mendapatkan asupan, tapi aktivitasnya dikit. Cuman gimana sih Bu solusinya supaya para mahasiswa atau remaja ini tuh bisa menyadari akan betapa pentingnya gitu kita menjaga tubuh kita supaya kita selalu melakukan aktivitas fisik, baik dari aktivitas yang ringan hingga ke aktivitas yang berat kayak gitu loh Bu. Iya, hal ini sebenarnya sudah sangat disadari di tahun 2020 ya, Pak Rektor UHAMKA merupakan bagian dari pihak yang melakukan kemitraan ini dengan Kementerian Kesehatan waktu itu di UGM di Jogja ya. Ada program yang namanya I Help You, jadi Islamic Health University, jadi Health Promoting University. Jadi di UHAMKA ini sebenarnya ada program yang namanya promosi kesehatan di universitas. Jadi ada sosialisasi bagaimana pentingnya perilaku hidup sehat. Ya, jadi tadi kalau mager-mager itu harusnya nggak jadi lifestyle gitu. Kalau misalnya kalau kita bicara soal ini ya, gaya hidup, kan gaya hidup itu kan dipengaruhi oleh pikiran dan kebanyakan orang berpikirnya begitu kan ya. Yang kadang-kadang yang dianggap yang tidak sehat dianggap normal karena sebagian besar berpikir seperti itu. Nah di program promosi kesehatan di universitas ini di UHAMKA ini dilakukan upaya-upaya untuk mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat. Bahkan waktu itu sempat juga dilakukan upaya-upaya untuk memotivasi mahasiswa untuk berperilaku hidup sehat, seperti diantaranya yaitu aktivitas fisiknya begitu. Dan di Fikes sendiri kan setiap jam 10 sama jam 2 tuh diingatkan ya untuk melakukan peregangan gitu, untuk melakukan peregangan. Jadi itu kan sebenarnya satu bentuk dari sekedar penyegaran begitu ya, mengingatkan bagaimana pentingnya mahasiswa dan seluruh sivitas akademika itu melakukan aktivitas fisik gitu Hanifah. Jadi memang kita perlu ada upaya-upaya yang membudayakan ini, karena perilaku hidup sehat ini harus menjadi budaya. Oke, iya terima kasih ya Bu atas informasinya. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman bukan di Fikes aja ya, satu UHAMKA ya Bu ya, betul? Iya, kita melaksanakan UHAMKA, senam. cuma memang namanya program ya, kita perlu ada pengulangan, terus kemudian komitmen dan komitmen dari pimpinan dan upaya-upaya untuk bisa memang menyebarluaskan ini.
Ya, karena sebenarnya kenapa UHAMKA melakukan kegiatan ini, terutama pelopornya memang di Fikes UHAMKA, itu memang karena terbukti dari sebelum di Indonesia ya, dari perguruan tinggi di dunia ya, di ASEAN yang melakukan ini di universitasnya, ternyata memang berdampak kepada pembentukan perilaku hidup sehat gitu. Jadi memang idealnya kan di tempat-tempat di mana kita bisa ketika misalnya mahasiswa berkumpul, itu ada fasilitas untuk melakukan aktivitas fisik, berolahraga begitu. Oke, baik. Begini ya Bu, kan itu salah satu program dari kampus. Tapi kira-kira kalau dari Ibu sendiri nih, ada nggak sih Bu dorongan lain yang membuat mahasiswa tuh mau melakukan aktivitasnya di luar kampus itu sendiri Bu? Jadi bukan hanya dia semerta-merta melakukan program itu di kampus saja. Gimana Bu solusinya? Iya, jadi ini sebenarnya satu bentuk intervensi yang sudah terbukti ya secara ilmiah, yaitu pendekatan peer group. Ya, karena kan kalau peer kan kita ada satu kedekatan, satu ikatan ya. Dan kalau mahasiswa berarti kedekatannya karena sama-sama mahasiswa. Nah, tentu saja orang yang berbeda karakteristiknya itu agak sulit tuh. Misalnya yang kita berbeda usia gitu ya. Itu kan udah senior gitu, beda nih sama kami yang masih muda gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya sangat diperlukan motivasi-motivasi yang ditumbuhkan memang dari kelompok-kelompok sebaya. Nah, kalau mahasiswa mungkin saya sangat anjurkan. Saya selaku wakil ketua umum juga di Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia, kami tuh punya jargon yang namanya makan sehat, jalan sehat, pikir sehat. Nah, jalan sehat, makan sehat, dan pikir sehat itu kan sebenarnya harusnya jadi budaya ya. Jadi ketika ada teman kita yang misalnya nggak olahraga ya, itu terus kemudian jadi tidak normal gitu. Bagaimana kita bisa menormalkan dan membiasakan sesuatu yang harusnya itu memang dilakukan gitu. Betul, oke. Ya, memang sebenarnya tuh kesadaran dari diri kita sendiri ya Bu, betul kan? Iya, memang kesadaran dari diri sendiri diperlukan, tapi tentunya kita memerlukan dorongan dari lingkungan. Ya, tadi kan kalau program promosi kesehatan di universitas itu berarti membentuk kondisi lingkungan yang memotivasi gitu supaya kita berperilaku sehat. Nah, tentu saja kalau di lingkungan mahasiswa berarti itu juga harus berpikir bagaimana ya caranya, dan saya pikir ini podcast seperti ini adalah salah satunya ya. Bagaimana kita menyebarluaskan pesan-pesan hidup sehat melalui berbagai macam platform, berbagai macam media gitu, supaya semakin mudah mahasiswa memang mengakses informasi yang diperlukan. Karena ada salah satu variabel yang namanya literasi kesehatan tuh. Jadi literasi kesehatan itu adalah bagaimana kita manusia itu bisa mengakses informasi yang tepat, kemudian kita memahaminya, dan kemudian kita memang melakukannya. Nah, kalau misalnya literasi mahasiswa baik karena dia bisa mendapatkan informasi yang tepat, kan sekarang ini kan di era informasi berbagai macam informasi itu tersebar luas gitu ya. Nah, bagaimana produksi informasi yang bermanfaat ini bisa juga diproduksi nih sama teman-teman Hima. Iya, betul banget ya Ibu sarannya. Oke, mungkin gini ya Bu, kan dari aktivitas fisik itu berhubungan dengan obesitas. Nah, kira-kira tuh ada hal lain gak sih Bu yang menyebabkan seseorang itu menjadi obesitas selain kurangnya aktivitas fisik itu Bu? Ya, jelas kan kalau obesitas itu
penyebabnya kan karena dia memang tidak seimbang ya, intake-nya kemudian dengan pembakaran kalorinya. Dan kalau dari intake itu yang berhubungan langsungnya itu kan yaitu kalori. Jadi kalau misalnya memang kita makanannya tidak seimbang ya, dan kebanyakan ini kan yang jadi yang dievaluasikan, kita kebanyakan makan karbohidrat ya. Jadi sarapan misalnya, sarapannya nasi uduk, udah ada nasinya, ditambah lagi nanti kentang ya, terus masih lagi nanti nambah roti. Jadi isinya karbo lagi gitu. Jadi mungkin itu yang perlu dievaluasi, bagaimana sebenarnya apakah kita makannya itu sudah mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai dengan prinsip isi piringku. Ya, jadi sebenarnya kalau remaja, di batasan usia remaja ya, kan sebenarnya metabolismenya masih baik. Jadi artinya ketika ada perilaku yang tidak sehat, tidak baik gitu ya, tidak sehat sebelumnya, itu kan sebenarnya bisa diperbaiki ya dengan memperbaiki intake-nya, kemudian meningkatkan aktivitas fisiknya, ya terus kemudian itu dievaluasi supaya seimbang IMT-nya. Iya, oke, baik. Mungkin dari pemaparan Ibu Sarah ini bisa di-share-kan nanti ya ke teman-teman semuanya, supaya teman-teman juga bisa paham nih sebetulnya sebagai seorang remaja tuh harus seperti apa biar kita memiliki badan yang sehat, ideal, seperti yang jargonnya Ibu punya ini cukup keren sih Bu ya. Yang makan sehat, jalan sehat, pikiran juga sehat. Oke. Iya. Ya, jadi memang remaja itu harus ambil kendali ya, harus memang berperan serta aktif, karena kan masa depan ini milik kalian. Jadi masa depan negara ini milik kalian, dan tentu saja karena kepemimpinan negara ini adalah harus nantinya akan dipimpin oleh anak-anak muda. Oleh karena itu anak muda itu harus sehat. Jadi jangan nanti yang perempuan ini kita juga masih berhadapan dengan persoalan remaja putri yang anemia. Ya, nah itu kan juga jangan sampai dietnya juga salah gitu. Dietnya tuh harus sesuai dengan prinsip gizi seimbang ya. Kan ada program, kalau pemerintah kita punya program mengkonsumsi vitamin zat besi ya. Itu untuk mencegah anemia. Kenapa ini penting? Karena kalau nanti perempuan atau remaja putrinya anemia ketika dia hamil, nanti akan berisiko tinggi ya, mengalami perdarahan dan kemudian nanti berdampak kepada bayi dan ibunya. Gitu. Jadi memang harus budaya hidup yang sehat itu harus dengan pengetahuan ya. Jadi harus dicari, harus menggunakan ilmu yang tepat supaya bisa hidup dengan sehat. Karena kuncinya tuh sehat. Kita bisa pintar, kita bisa belajar, kita bisa melakukan berbagai macam kreativitas kalau kita sehat. Iya, betul. Dan kita juga cantik kalau sehat. Iya. Ini berlaku bukan buat perempuan aja ya Bu ya tentunya. Iya, tentu saja ya, yang kalau yang laki-laki tentunya ganteng kalau dia sehat. Karena kalau dengan berbagai macam penyakit tentu akan berdampak ya tentu saja pada diri, keluarga dan juga masyarakat. Oke. Ya, kalau untuk pencegahannya Bu, buat mencegahnya itu kita dengan tadi yang udah disebutkan aja ya Bu. Iya, pencegahan tentu saja memang ini seharusnya ya, kalau remaja tentu saja di masa katakanlah di usia 15 sampai 19 tahun ini kan masuk ke dalam kategori manusia yang sedang dalam proses masih dalam proses pertumbuhan juga. Oleh karena itu memang harus tepat ya mengkonsumsi nutrisi yang sesuai gitu dengan usianya. Dan kalau kita lihat program pemerintah 1000 HPK kemudian ditambah lagi dengan 7000 hari pertama kehidupan, jadi 1000 ditambah 7000 itu jadi 8000 ya. Itu kan sebenarnya harus perlu edukasi gizi zat mikro dan makronya ya, dan itu memang penting sekali. Memang program-program
kesehatan di sekolah ya, karena memang sekolah itu kan unit yang memang dia sangat teratur dan kita bisa intervensi. Dan tentu saja memang di keluarga itu perlu adanya kesadaran untuk mengedepankan atau memprioritaskan makanan yang sehat untuk keluarganya. Karena sekarang kita nih masih ini Hanifah, masih berlomba-lomba ya. Jadi di Indonesia nih kan angka yang merokoknya masih tinggi ya. Jadi ternyata kalau dari hasil survei dari kemampuan keluarga yang masih merokok, ini uang belanjanya masih dikalahin nih sama bapaknya untuk beli rokok. Ya ketimbang beli telur atau beli makanan yang bergizi buat keluarganya. Iya, sama sih Bu. Buat remaja juga kadang ada yang sengaja menyisihkan uang jajannya buat beli rokok, padahal mereka masih bisa membeli makanan-makanan yang mengenyangkan gitu. Iya, ya apalagi nih ya, apalagi kalau di Fikes ya masih angka merokok kita kan di Indonesia masih cukup tinggi dan kita masih punya banyak PR untuk pengendalian tembakau. Dan kalau misalnya ada nih mahasiswa kita yang merokok, berarti itu PR tuh untuk Hima ya. Berarti, PR untuk Hima bagaimana mereka tidak merokok lagi ya. Karena tentu saja nanti kan kalian akan menjadi sarjana kesehatan masyarakat yang harus mengedukasi, harus membuat program-program, harus memprioritaskan nanti mana program kesehatan masyarakat yang prioritas. Anggaran negara kan selalu terbatas, nggak pernah selalu berlebihan begitu ya. Jadi harus diprioritaskan. Nah dan harus sarjana kesehatan masyarakat harus terdepan lah dalam berperilaku sehat. Iya, bener banget ya. Karena masih banyak banget pokoknya Bu ya. Sebenarnya mereka tuh sadar tapi mereka tidak mau melakukan Bu. Nah ini menjadikan kita semua selaku seorang kesehatan ya mungkin ya Bu, PR bagaimana kita bisa mengintervensi mereka, mengajak mereka buat tidak melakukan hal-hal yang memang seharusnya tidak mereka lakukan gitu ya Bu ya. Iya ya. Kan sebenarnya kalau dari kurikulum ya, kalau dari kurikulum saja sebenarnya ada banyak mata kuliah mungkin ya yang mengajarkan tentang harusnya tidak merokok begitu ya, karena mungkin di mata kuliah dasar dan kemudian juga lanjut di peminatan. Namun ketika itu masih menjadi perilaku yang melekat, sebenarnya nggak usah khawatir karena sebenarnya bisa kok ya, ada teknik-teknik ketika kita sadar mau stop merokok, ada caranya untuk bisa berhenti merokok. Betul. Iya, tapi balik lagi mungkin ya, aktivitas fisik. Kira-kira menurut Ibu bagaimana nih remaja tuh mereka tuh kadang tuh emang sadar Bu, tapi mereka tuh tidak pernah mau melakukan walaupun kita udah memberikan dorongan nih. Contohnya kampus tadi ya, sudah memberikan dorongan supaya mereka ada melakukan senam gitu. Tapi mereka tuh masih nggak mau Bu gitu. Iya, jadi memang ini perlu ada kesadaran ya. Kesadaran kan kita bisa kalau dari kalau kita belajar tahapan ini ya, stage of change, tahapan perubahan gitu ya. Kan ada yang namanya proses sebelum kita mau berubah tuh ada kontemplasi. Ya sebenarnya ya ini membantu edukasi ini membantu proses kontemplasi, menyadarkan, berpikir untuk berubah, untuk move on harus move on dari perilaku yang lama yang tidak sehat ke perilaku sehat. Nah, memang ketika sudah ada proses dia berpikir, manusia berpikir, saya harus berubah nih. Setiap orang memang punya cara yang berbeda-beda untuk bisa sadar. Ya ada yang sakit dulu. Saya pernah ketemu sama seorang perokok yang udah merokok 30 tahun ya, dia sampai kemudian tangannya diamputasi, dipotong karena ada penyumbatan pembuluh darah. Terus saya bilang, ini kan kalian nggak harus seperti saya kan dipotong tangannya gitu, jarinya karena merokok gitu. Dan jadi ada yang memang karena dipaksa ya, ada yang karena baca buku, ada yang nonton YouTube. Nah mungkin ini yang perlu kita perbanyak gitu ya Hanifah, untuk bisa menyadarkan. Harapannya tentu saja kalau di
kalau kami di sini di program studi kesehatan masyarakat berharap semua mahasiswa dengan kurikulum yang sudah dirancang ini harusnya sadar gitu ya untuk berperilaku sehat. Bukan cuma sadar buat dirinya sendiri loh, tapi juga mengajak orang lain, dan mengajak karena kan semuanya sebenarnya ngelihat Hanifah mahasiswa ini ya kesehatan masyarakat ya. Wah, kan seringkali kan ditanya-tanya kan, ini benar nggak kak, ini benar nggak kak, ini kan jadi referensi mungkin di tingkat keluarga. Nah, jadi jangan sampai nanti referensi itu jadi rusak karena perilaku kita. Ya. Ya, saya mau nanya nih Bu, kira-kira Ibu punya nggak sih kesan dan pesan terhadap mahasiswa kesehatan masyarakat itu sendiri selama Ibu menjadi dosen di Kesmas itu? Gimana? Iya, kalau saya kesan saya ada banyak mahasiswa yang kreatif ya, dan kemudian juga aktif di sosial media, aktif di kegiatan kemahasiswaan, aktif juga dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Nah, cuma yang yang aktif ini perlu mendorong teman-temannya untuk ayo kita sama-sama aktif gitu. Karena sebenarnya kreativitas ini dan kegiatan-kegiatan yang di luar kampus yang sifatnya ekstrakurikuler itu sebenarnya sangat bermanfaat gitu untuk pengembangan wawasan ya, terus kemudian juga mengembangkan keluasan jejaring kita, karena itu sangat kita perlukan dalam kehidupan kita ke depannya. Jadi saran saya saya sangat terkesan dengan teman-teman yang sudah mahasiswa yang sudah aktif, tapi mungkin jumlahnya masih kurang banyak ya, jadi harus mengajak teman-teman yang lain untuk juga aktif. Aktif termasuk aktivitas fisik juga ya Bu? Iya betul, tentu saja. Dan kemungkinan mahasiswa untuk melanjutkan studi dengan berbagai macam opportunity yang ada sekarang kan sangat luas ya. Jadi dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa itu bisa menjadi prestasi tentu saja, dan menjadi prestasi untuk program studi juga. Betul banget sih Ibu ya. Mungkin saya nih mengucapkan banyak banget nih terima kasih kepada Ibu yang udah meluangkan waktunya buat sharing-sharing terkait hubungan aktivitas fisik remaja dengan obesitas, dan bagaimana mahasiswa atau remaja ini bisa melakukan hidup sehat gitu ya, sesuai dengan aturan atau ajakan-ajakan yang sudah dilakukan oleh pihak kampus ya Bu ya. Oke, sama-sama. Mungkin terakhir ada ini nggak Bu, pesan kepada kita semua nih sebagai remaja, mungkin bukan hanya remaja yang ada di UHAMKA aja, tapi remaja yang ada di luar pun gitu, buat mereka melakukan aktivitas fisik gitu Bu. Ya, kalau pada saat ini catatan dari survei riset kesehatan dasar 2018 ternyata temuan masih rendahnya aktivitas fisik di Indonesia itu masih menjadi catatan, selain kemudian juga rendahnya makan sayur dan buah, itu kan yang jadi catatan perilaku yang tidak sehat. Mudah-mudahan menjadi kalau nanti dilakukan survei selanjutnya, mudah-mudahan ada perbaikan. Nah, tentu saja mahasiswa harus menjadi pelopor ya dalam hidup sehat. Karena kalau kita ngelihat negara Singapura misalnya, itu orang yang obes itu susah. Orang yang obesitas itu susah karena obesitas itu dijadikan persyaratan aja kan, ya persyaratan kita untuk mau jalan di trotoar takut kesenggol motor ya, hidup mereka jadi tempat susah parkir juga ya Bu ya. Iya, namun negara itu juga jadi fasilitasi, jadi tugas negara yang harus diselesaikan. Sekarang kan fasilitas yang harusnya kita mau tersedia supaya warga negara itu memang nyaman berjalan dan kemudian melakukan aktivitas fisik. Dan aktivitas fisik itu kan ada olahraga, ada aktivitas fisik ya. Tentu saja semua olahraga itu merupakan aktivitas fisik, tetapi tidak semua aktivitas fisik itu merupakan olahraga, karena ada intensitasnya, ada frekuensinya. Nah, mudah-mudahan remaja menjadi pelopor untuk lifestyle yang sehat ya, healthy lifestyle, dan mudah-mudahan
orang-orang yang sehat ini, remaja-remaja sehat ini nantinya akan memimpin negara ini dengan baik karena memang orang-orangnya sehat. Amin. Amin. Ya, terakhir kali ya Bu, Ibu mau ngeluarin kata-kata nggak nih, kayak sejenis motivasi atau quotes gitu Bu? Iya, motivasi saya jangan tunggu lama-lama lagi ya. Jadi kalau tadi kita perlu lama kadang-kadang ya untuk bisa berubah ya. Untuk hidup sehat jangan berpikir terlalu lama karena kita tidak pernah tahu kapan kita berapa lama kita akan hidup di dunia ya. Makanya mulailah dari sekarang untuk hidup sehat supaya kita hidup berkah dan kemudian bisa produktif ya, produktif beramal soleh dan kemudian memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang banyak. Iya, baik. Terima kasih ya Ibu kepada Ibu Dr. Sarah Handayani MKes. Sama-sama Hanifah. Nah, teman-teman semua bisa menerapkan nih, mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari terkait apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sarah, dan diharapkan teman-teman semua tuh bisa menjadi remaja yang sehat dan remaja yang selalu menjaga kesehatannya. Dan dari kampus UHAMKA sendiri tuh kerennya kita udah mempunyai I help you ya Ibu ya. Yang itu merupakan salah satu solusi yang diberikan kepada mahasiswa, dan kita juga sebenarnya perlu ada dorongan nih dari teman sebaya bagaimana kita bisa menjalankan hidup sehat ini. Oke. Dan mulai dari tips and trick tadi, tentunya teman-teman harus rajin membaca ya Bu, betul ya? Membaca baik dari internet atau buku, apapun itu. Dan ya, terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah menyampaikan poin-poin menarik ini. Sama-sama Hanifah. Ya, teman-teman jangan lupa untuk memfollow akun media sosial Himakesmas UHAMKA baik dari IG-nya, YouTube, dan juga Twitter, TikTok yang bernamakan @himakesmasuhamka untuk mendapatkan informasi terkait isu-isu kesehatan di mana kita bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang baru tentunya. Oke, aku rasa cukup bincang-bincang pada hari ini bersama dengan Ibu Dr. Sarah Handayani MKes selaku narasumber kita di Himatalk pada saat ini. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Selamat menjalani hari dan menjadi lebih baik lagi. Sama-sama Hanifah. Oke, mungkin cukup. Sekian dari saya dan narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.